Dalam banyak perdebatan, yang sering terjadi bukanlah pencarian kebenaran, melainkan upaya menyelamatkan keyakinan dengan cara apapun. Ketika sebuah dalil terasa tidak nyaman, maka muncullah satu jurus klasik, itu konteks. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah konteks benar-benar dipakai secara jujur, atau hanya jadi tameng saat terpojok? Karena dalam diskusi ini, kita akan melihat bagaimana sebuah pengakuan sederhana justru membuka kontradiksi yang tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Abang dari Muslim ya bang ya? Suaranya agak sedikit kurang kencang bang. Abang dari Islam? Iya betul. Oke. Selama abang nonton channel saya ini, mungkin ada statement-statement saya yang Anda pandang, Anda dapati itu tidak benar gitu. Apakah Anda ingin membantah saya? Apa ya? Kalau statement Anda sih yang sangat viral itu yang sangat minum kencing onta ya? Oke, pertanyaan saya kepada Anda. Benarkah Sang Baginda N, Nabi M, adalah satu-satunya nabi yang menyuruh untuk meminum air kencing hewan, yaitu unta? Menyuruh untuk mengobati. Ya, dengan cara meminum air kencing hewan tersebut. Air kencing unta, benar atau salah itu? Iya benar. Oke, lalu apa yang mau Anda bantah kalau begitu, sedangkan Anda sudah membenarkan? Coba, Ya begini Dis. silakan. Anda memframing bahwa Nabi kami itu menyuruh kami untuk meminum kencing onta. Itu di mana perintahnya? Coba tunjukkan dulu ayatnya. Biar kita bisa welcome terbuka begitu ya kan? Bang, Apa Anda, oke, saya jawab. Atau selesaikan dulu. ya yang di hadis itu kan tujuannya ada orang kafir yang sedang sakit. Jadi Tidak ada di situ dikatakan orang kafir, Bang. Hadis itu, oke, Anda selesaikan dulu saja bergantian, Bang. Coba, Anda selesaikan dulu poin Anda, kemudian nanti bergantian. Biar kita nggak sama-sama bicara. Silakan. jadi begini Bang, Anda mengatakan bahwa Nabi kami menyuruh kami umat muslimnya, umat muslim. Adakah di situ ada perkataan untuk orang muslim meminum? Sudah. Ya, kalau ada coba tunjukkan datanya. Jangan Anda membuat satu kegaduhan bahwa itu benar. Oke, Sudah? silakan. Oke, Baik, silakan. terima kasih. Baik. Jadi begini, Bang. Pertama-tama, Anda dan juga umat muslim yang hidup di tahun 2026 itu tidak pernah berjumpa dengan Sang Baginda. Betul? Iya, terus Anda juga kan nggak pernah berjumpa. Terus kenapa? Baik, nah makanya apa yang pernah dilakukan, apa yang pernah disuruhkan, apa yang pernah diperbuat oleh Sang Baginda di zaman dahulu itu menjadi dasar yang digunakan oleh umat muslim zaman sekarang. Betul atau salah? Saya kasih contoh. Muhammad pernah berkata kepada orang yang hidup di zamannya dia, "Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat." Apakah Muhammad sedang berkata kepada umat muslim abad ke-21 ini? Tentu tidak. Tetapi peristiwa yang terjadi di masa itu, di masa baginda itu, digunakan sebagai dasar oleh orang Islam zaman sekarang untuk bertindak dan berperilaku. Betul? Iya, betul. Nah, pada masa itu, pada zaman baginda, ada orang-orang yang sedang sakit. Tidak dikatakan di situ orang kafir. Dikatakan mereka itu sakit, lalu mereka meminta petunjuk kepada sang baginda Nabi. Lalu sang baginda Nabi menyuruh mereka mendatangi kandang unta dan meminum air kencingnya. Nah, peristiwa itulah yang dijadikan sebagai dasar bagaimana kalau umat muslim zaman sekarang sakit, maka dia minum kencing unta. Karena ini pernah diperintahkan oleh Rasul pada zaman itu. Makanya sekarang dijadikan sebagai dasar. Apakah Anda paham dengan penjelasan saya?
Oke. Saya paham perkataan Anda itu merujuk ke Islam, ya kan? Oke. Terus Ya tentu saja, karena apakah ketika Muhammad menyuruh itu tidak dijadikan sumber rujukan kepada umat muslim? kalau Anda menyamakan dengan sholat tadi itu beda konteksnya, Dis. Oke, berarti sebentar. Apakah ketika sang baginda Nabi menyuruh orang minum kencing unta, apakah dia di situ benar atau salah? Di situ kan konteksnya kan ada suku Uraina yang sedang sakit, ya kan? Bukan itu yang saya tanya. Apakah ketika dia menyuruh orang meminum kencing unta, apakah di situ dia salah? Iya, tapi bukan kepada umat muslim. Iya benar, saya akui. Oke, berarti dia benar. Kalau tindakan itu benar, maka itu bisa dirujuk oleh orang-orang setelahnya. Betul? Setiap pekerjaan yang benar yang dilakukan oleh Nabi, maka bisa dicontoh oleh orang-orang setelahnya. Betul? Begini, Dis, Anda jangan menyamakan masa lampau dengan sekarang. Dulu itu mana ada kedokteran, mana ada Ya sudah, kalau begitu Anda nggak usah sholat lagi, karena itu zaman dulu. Zaman dulu itu disuruh sholat, sekarang jangan disamakan. Contoh, misal, sang Nabi berkata, barang siapa yang celananya di bawah mata kaki masuk neraka, betul? Anda dari tadi. Sebentar Bang, coba Anda jawab dulu pertanyaan saya. Anda kalau ditanya itu jawab, jangan seperti si kafe kemarin ditanya A, ditanya, apakah Anda sudah makan? A, sudah, B, belum. Jawabannya, saya pergi ke pasar membeli tempe, lalu saya menaik sepeda motor, lalu saya parkir, lalu duit saya hilang. Nah, ketika duit saya hilang itu saya lapor polisi. Nah, ketika saya lapor polisi, pada waktu itu saya lupa bawa KTP. Nah, itu apa ini? Jawaban apa ini? Yang saya tanyakan kepada Anda, betul atau tidak pada waktu itu sang baginda berkata, celana yang berada di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Betul atau salah? Anda tunjukkan datanya dulu. Mana data kencing unta dengan data itu? Coba tunjukkan dulu data kencing unta tadi. Coba. Anda kan berkata itu zaman dulu, ya berarti itu dibuang saja semua karena zaman dulu semua itu. Anda beralasan bahwa peristiwa itu terjadi zaman dulu sehingga sekarang tidak perlu lagi dilaksanakan. Kalau begitu semua peristiwa itu terjadi zaman dulu, berarti buang saja semua itu ke tong sampah. Baik, saya tunjukkan datanya. Saya balikan kamera saya ya. Bagaimana Anda ini? Sedangkan itu zaman sekarang dilakukan oleh saudara-saudaramu yang pergi ke Arab. Mereka di sana mau minum kencing unta. Anda bilang saya fitnah. Bentar, saya tunjukkan. Itu hanya Anda main framing aja. Oke, baik, saya tunjukkan. Habis saya bertanya juga ya. Boleh. Di sini tanya jawab, boleh bertanya, boleh ditanya, begitu. Jangan bertanya terus. Seperti kata Rudi, ya kan? Biar senang dia kita ambil itu slogannya. Oke. Kelihatan di sini? Dari Anas bin Malik berkata, beberapa orang dari suku, ya dari Uki atau Urainah, datang ke Madinah. Namun mereka tidak tahan dengan iklim di Madinah, hingga mereka pun sakit. Oke? Ya, oke. Beliau di sini maksudnya sang baginda Nabi, lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air kencingnya dan susunya, betul? Iya. Mereka pun berangkat menuju kandang unta. Ketika telah sembuh, berarti sembuh kan? Ya. Berarti sang baginda Nabi tidak sedang mempermain-mainkan mereka kan? Iya, enggak. Oke, berarti berdasarkan sumber rujukan ini, apa yang pernah dilakukan oleh sang baginda dulu menjadi rujukan pada umat-umat setelahnya, betul? Oke, boleh saya jelaskan? Iya, betul atau salah? Iya, boleh saya jelaskan.
Makanya ketika saya mengatakan satu-satunya nabi yang menyuruh minum air kencing hewan itu adalah hanya sang baginda. Betul atau salah? Oke, boleh saya jelaskan? Nah, silakan. Silakan. Oke, di situ ada nggak diperintahkan bahwa untuk umat Muslim? Anda tahu nggak suku Uraina itu agamanya apa? Coba Anda jelaskan dulu di situ. Oke, baik. Pertanyaan saya, apakah di situ perbuatan benar? Ini bukan masalah dia, sebentar, gini. Ini bukan masalah yang diperintahkan itu agama apa. Gini loh, saya kasih Anda contoh, gini. Contoh sederhananya begini. Kalau misalnya, tenang. Boleh saya bicara? Boleh saya bicara? Suku Uraina itu dari Islam atau apa agamanya? Nggak ada di sini dia disebut Islam atau tidak. Berarti kan bukan buat kami, bukan buat umat Muslim kan? Oke, berarti yang disuruhkan oleh sang baginda Nabi ini kesalahan atau kebenaran? Iya, kebenaran. Kalau kebenaran, maka itu boleh nggak dilakukan oleh umat Muslim? Lah, umat Muslim buat apa sih kalau? Nah, berarti kalian tidak suka kebenaran. Berarti kalian tidak suka kebenaran, kalian senangnya kejahatan, betul? Betul? Bahwa di situ umat Muslim meminum kencing unta. Kan di situ nggak ada kan narasinya di situ nggak ada. Yang saya bilang di situ umat Muslim minum kencing unta siapa? Yang saya bilang di situ sang baginda memerintahkan orang meminum air kencing unta. Dan karena disuruh tersebut maka sembuh. Berarti hal yang baik tidak yang dilakukan oleh baginda. Iya, hal yang baik, betul. Kalau hal yang baik jangan dicontoh. Di situ, dis, kamu dengar dulu ya. Berarti kamu maunya yang enak-enak saja. Bilang saja, karena itu bukan yang sesuatu yang enak, maka itu tidak perlu dicontoh. Baik, saya akan tunjukkan kepada Anda sebuah ini. Saya tunjukkan, sebentar, saya balik kamera saya. Memilih kencing unta, ada nggak? Gimana? Ada nggak di situ bahwa Nabi memerintahkan seluruh umat manusia jika sakit meminum kencing unta, ada nggak di situ? Bagaimana dia memerintahkan seluruh umat manusia? Orang yang datang kepada dia itu adalah orang-orang yang sakit. Iya, orang sakit itu agamanya apa, Dis? Coba Anda jelaskan dulu, suku Uraina itu jadi tergantung agamanya. Ya, iya, itu kan agamanya apa? Oke, berarti dia rasis. Kalau itu orang-orang yang nggak beragama Islam disuruh minum air kencing. Betul, berarti rasis dia. Bukan di kita itu Ini gimana Anda ini? Berarti Anda menggambarkan sang baginda itu sebagai orang yang membeda-bedakan. Yang ini Islam, kalau Islam jangan suruh dia minum kencing, suruh dia minum air jus. Kalau bukan Islam, suruh aja minum air kencing itu mereka. Berarti Anda menggambarkan sosok sang baginda Nabi sebagai orang yang rasis, betul? Bukan begitu, saya tidak menggambarkan begitu, tapi kan berbicara sesuai dalil. Terus gimana? Oke lah, gini aja lah, saya tunjukkan saja contoh. Saya tunjukkan saja contoh, biar Anda selesai ngomong. Nih, saya tunjukkan kepada Anda bagaimana orang-orang meminum air kencing. Nih. Biar saya kasih tunjuk. Biar Anda saya kasih tunjuk. Nih. Oke, kelihatan di sini? Saya tanya sama Anda, dari pakaian-pakaiannya, apakah menurut Anda ini orang Kristen? Alhamdulillah pahit katanya. Saya tanya sama Anda, benarkah sebentar dari sekilas penampilannya pakai baju seperti ini, ya kan, pakai pakaian haji, dari bahasanya, menurut Anda Kristen atau Islam? Saya nggak tahu dia Islam atau apa. Munafik. Anda betul-betul seorang munafik. Coba kita jangan cuma satu video, sebentar.
Saya tanya sama Anda, dari penampilannya ini, apakah ini seorang Kristen? Saya nggak tahu dia Islam atau Kristen, itu kan hanya sebuah Udah, video. kembalian. Vivis unta, Vivis unta, Vivis. Oke, saya teruskan lagi. Kelok. Ya, oke lagi. Oke, ini saja nih ceramah nih. Ceramah. Dengarkan ceramah ini ya. Boleh diminum itu, kata Ustadz. Namanya Ustadz Khalid Basalamah. Apakah Anda membantah Ustadz Anda? Itu kan berbicara soal hadis. Pada saat suku Uraina itu lagi sakit, mereka meminta pertolongan kepada Nabi. Oke, itu bisa dijadikan sebagai contoh nggak? Kalau bagi kami tidak bisa, karena kan bukan berbicara tentang Islam, bukan perintah di situ buat Muslim. Iya, makanya Anda menggambarkan sang baginda Nabi itu orang yang rasis, gitu. Ya, Anda bertaubat. Intinya, saya mau kasih tahu Anda begini. Sebelum Anda ini saya kasih tahu begini. Anda tidak bisa membantah saya di sini perihal mengenai minum air kencing itu. Itu jelas-jelas keluar daripada lisan, keluar daripada perintah sang baginda. Setuju? Oke, begini. Oke, mengenai sedikit Bang, sedikit. Mengenai apakah orang-orang dari suku Ukel, suku Uranah itu mereka muslim atau tidak disebutkan di situ. Apakah muslim atau non-muslim kita tidak tahu. Quran tidak menyebutkan itu. Yang jelas, ketika sang baginda Nabi memerintahkan itu untuk meminum air kencing itu, di situ dia menyuruh hal yang benar atau hal yang jahat. Itu kan konteksnya. Bukan itu yang saya tanya, yang benar atau yang jahat? Kan untuk membantu, mengobati. Oke, berarti yang baik, betul? Untuk yang baik. Oke, kalau yang baik, berarti yang baik-baik itu bisa dijadikan contoh nggak? Contoh siapa? Umat Muslim. Ada nggak perintahnya? Ada nggak? Bilang aja begini, karena itu pipis, saya tidak mau minum, soalnya pipis tuh bau. Makanya Anda mikir dulu, sebentar. Coba Anda berpikir dengan waras. Adakah seorang nabi yang menyuruh minum pipis selain daripada nabi Anda? Saya kalau perihal itu saya kurang tahu ya. Kalau Anda bisa tunjukkan satu nabi selain nabi Anda yang menyuruh minum pipis, saya lompat dari Monas. Coba tunjukkan satu nabi yang menyuruh minum pipis. Boleh saya bertanya, Dis? Begini, Dis. Kalau kita berbicara soal kotoran, Dis, saya mau tanya, apakah agama Kristen juga meminum kotoran hewan nggak? Tidak. Saya bisa buktikan, Dis. Silakan. Kalau Anda bisa tunjukkan bahwasanya di dalam Alkitab orang Kristen disuruh minum kotoran, saya lompat dari Monas. Silakan. Tidak berbicara di dalam Alkitab, tapi di dalam nyata aja. Ada nggak kira-kira? Saya bisa buktikan soalnya. Ada nggak? Anda sedang berbicara Alkitab atau Anda berbicara tentang tetangga Anda yang orang Kristen? Begini. Ketika saya punya tetangga saya ini umat Anda ini, umat sang baginda Nabi. Tetangga saya ini kerjaannya misalnya kerjaannya dia ini adalah misalnya nyari kecebong. Tahu kecebong? Apakah saya simpulkan bahwa pekerjaan umat muslim adalah pencari kecebong? Tentu tidak. Itu pekerjaan dia, bukan pekerjaan umat muslim. Nah, sekarang coba tunjukkan di dalam Alkitab bahwasanya orang Kristen disuruh makan kotoran. Silakan. Atau minum kencing. Atau yang sejenis dengan itu. Silakan.
Iya, kalau dalam Bible sih ada, cuma saya lupa ayatnya di mana itu, ya, tapi ada di minum kencing sendiri dan minum teh sendiri itu ada dalam Bible. Ada. Apakah itu mengenai perintah? Saya bisa tunjukkan ayat itu, bisa saya bantu kepada Anda. Apakah itu perintah kepada orang Kristen untuk minum air kencing dan tainya? Nah, kalau begitu berarti ya hadis tadi di situ Islam atau Baik, saya tampilkan. Baik, saya tampilkan ayatnya. Jadi supaya Anda tahu ya, makanya Anda itu harus belajar. Jangan jadi korban katanya. Nah, ini Anda korbannya Yusuf PA Anda ini. Saya kasih tunjuk ayatnya itu ada di mana. Nah, Kalau itu berarti saya juga bisa membantah Anda dengan narasi Anda sendiri. Iya kan? Jangan senang dulu. Masalahnya Anda nggak tahu ayatnya, saya yang bantuin. Dan Anda nggak pernah baca ayatnya. Dan Anda tidak pernah tahu konteksnya. Perhatikan, saya bacakan. Terus apa salahnya dengan perkataan Nabi tadi? Anda main premis seolah-olah Anda yang benar, gimana sih? Baik, apakah Anda mau saya tunjukkan ayatnya yang dalam Alkitab yang Anda maksud itu? Baik, itu sama sekali tidak sebanding dengan perintah Nabi Sang Baginda itu nyuruh minum kencing. Perhatikan. Saya akan tunjukkan itu ayatnya di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-18. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-27. Tapi sebelum ke-27, jangan seperti kalian kerjaannya, dibaca 27-nya doang. Ayat sebelum sesudahnya nggak dibaca. Kau pikir itu Alkitab cuma pas ayat 27? Baik. Saya balikan ya kamera saya ya. Perhatikan ini. Lihat ya. Lalu berkatalah Eliakim bin Hilkia, Sebna dan Yoah kepada juru minuman agung, silahkan bicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti. Tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Saya mau tanya dulu, Anda ngerti nggak ini maksudnya bagaimana? Iya, di situ kan disuruh minum kencing, taian kering kan? Sebentar, sebelum ke situ Anda tahu nggak ini kenapa kok bisa begini? Iya, coba silakan Anda narasikan. Nah, kalau begitu belajar bagus. Nah, biar Anda tahu, begini. Jadi pada waktu itu, Yerusalem itu dikepung oleh Sanherib. Mereka dikepung, kerajaan itu dikepung. Nah, ketika mereka dikepung, tentu saja pasokan makanan, pasokan minuman, itu tidak datang ke sana, sehingga rakyat tersebut hidup di dalam penderitaan. Nah, lalu datanglah utusan dari Sanherib ini, ya, di sini dikatakan, utusan itu berkata, di dalam bahasa Yehuda. Nah, ketika mereka berkata dalam bahasa Yehuda, ya, lalu berkatalah Eliakim bin Hilkia, Sebna dan Yoah kepada juru minuman agung, utusan daripada Sanherib ini. Ya, dia berkata begini kepada utusan Sanherib itu. Ya, dia bilang begini. Silahkan bicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti. Tetapi jangan berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah tuanku Sanherib tadi, mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Nah,
Yang saya tanyakan kepada kamu, apakah di sini ada perintah untuk meminum air kencing? Ini kalimat ejekan. Kalimat ejekan kepada rakyat yang tinggal di balik tembok, yang duduk di atas tembok, yang sudah kelaparan karena dikepung. Makanya utusan ini, juru minuman ini mengejek dengan kata-kata, saya ini bukan diutus untuk ngomong sama kamu dan rajamu, tapi kepada semua orang yang di atas tembok itu yang memakan tainya dan meminum kencingnya. Kalimat ejekan itu adalah sebuah kalimat ejekan bagaimana mereka mengolok-olok keadaan Yerusalem yang dikepung. Bukan perintah untuk minum kencing seperti nabimu. Belum paham? Mana ada narasinya di situ kata ejekan, di mana narasinya? Coba tunjukkan. Coba lihat ini. Perhatikan, saya baca kembali ya. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Kenapa dia ngomong begini? Karena dia disuruh berbicara hanya dalam bahasa Aram saja, jangan dengan bahasa Yehuda. Paham? Di mana? Tertulis ejekan di situ. Ini hanya sebuah ejekan di mana? Ya, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tainya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Kenapa kata-kata ini keluar? Karena mereka dikepung. Sehingga ketika dikepung itu keadaan mereka kelaparan. Coba Anda baca semuanya dari atas ini. Intinya begini, di situ ada yang meminum kencingnya dan memakan tainya, betul kan? Apakah itu perintah? Tapi kan ada di Belanda kan? Apakah itu perintah? Anda mengatakan itu perintah, terus yang dihabis tadi itu apakah itu perintah buat umat muslim? Berarti konsekuensinya begitu kan? Loh. Yang Nabi Anda itu orang datang sakit. Kemudian mereka minum kencing karena disuruh. Sedangkan yang di kitab Raja-Raja ini, bagaimana juru minuman agung, utusan Raja Asyur tadi, berkata dengan kalimat-kalimat sindiran, kalimat-kalimat makian. Kok kamu suruh saya cuma ngomong dalam bahasa Aram? Saya harus ngomong dengan bahasa Yehuda biar orang-orang di balik tembok itu dengar. Ngerti? Lagi makan kotorannya sendiri di sini, jadi masalahnya. Iya, kata-kata tersebut sebagai ungkapan bagaimana keadaan mereka yang menderita karena mereka sudah dikepung, sudah tidak ada lagi bahan makanan di dalam itu. Saya kasih Anda contoh. Kalau rumah Anda dikepung, sehingga Anda tidak bisa keluar untuk memberi pasokan bahan makanan, Anda dikepung selama 40 hari, Anda nggak bisa keluar. Maka saya akan dengan kata-kata ejekan, sampai kapan kau didiam dalam rumahmu itu, kau makan taimu dan kau minum kencingmu. Pasti kalimat seperti itu maksudnya adalah kalimat ejekan, karena kau di situ sudah nggak makan lagi. Kalau tertulis di situ kalimat ejekan. Kau selanjutin benturin kepalamu ke ubin sana biar pita. Ya, kau benturkan kepalamu ke ubin. Paham juga dia teman-teman ya. Jadi teman-teman, mereka ini sering sekali korban daripada kutipan-kutipan yang tidak pernah dibaca mereka sendiri. Jadi karena ada Ustadz Uncu PA ngomong begini, ini suruh makan tai nih katanya. Padahal kalau dibaca konteksnya itu tidak seperti itu. Bukan disuruh makan tai. Tetapi kalimat mengejek orang-orang yang ada di Yerusalem itu, yang sudah dikepung itu, penderitaan mereka itu yang diejek. Makanya jangan sering membenturkan kepala. Coba saya kasih Anda bayangkan. Kalau misalnya nih negara kita tercinta ini, ya kan, dikepunglah misalnya, nggak usah kalau negara kebesaran lah, gini. Kalau misalnya Anda dikepung oleh pasukan tentara yang jumlahnya besar, dikepung Anda 40 hari di rumah. Habis nggak bahan makanan di situ? Pasti habis. Makanya diejek, mau sampai kapan kau berharap-harap kepada Tuhanmu? Itu kalimat itu seperti itu.
Makanya juru minuman agung tuh bilang, janganlah Hizkia memperdayakan kamu. Rakyat, mari serahkan dirimu kepada raja. Itu maksudnya. Supaya mereka takluk kepada Raja Asyur. Itu, kau baca konteksnya biar kau paham. Ya. Perdebatan tadi sebenarnya sudah selesai sejak awal. Ketika ditanya, apakah benar Nabi pernah menyuruh orang meminum air kencing unta? Jawabannya, iya, benar. Di titik itu, tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan soal fakta. Yang tersisa hanyalah bagaimana cara melarikan diri dari konsekuensi logisnya. Lalu, muncullah pembelaan. Itu bukan untuk umat muslim, itu hanya untuk orang tertentu. Itu konteksnya orang sakit. Tapi disinilah letak masalahnya. Karena dalam ajaran Islam sendiri, apa yang dilakukan dan diajarkan Nabi, baik perkataan maupun perbuatan, menjadi rujukan bagi umat setelahnya. Ini bukan asumsi, ini prinsip dasar. Contohnya sederhana, perintah sholat. Nabi mengatakan kepada orang di masa dia, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Apakah itu hanya berlaku untuk orang yang hidup saat itu saja? Tentu tidak. Umat Islam hari ini tetap mengikuti itu, meskipun tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi. Artinya apa? Artinya, tindakan dan ucapan Nabi di masa lalu dijadikan standar untuk masa sekarang. Lalu sekarang pertanyaannya, ketika Nabi menyuruh suatu tindakan, dan tindakan itu diakui sebagai benar oleh umatnya, apakah itu bisa dijadikan rujukan atau tidak? Jawabannya tadi juga sudah diakui. Iya, itu benar. Kalau itu benar, maka secara logika sederhana, hal yang benar dari Nabi seharusnya bisa dijadikan contoh. Tapi di sini mulai terlihat inkonsistensi. Di satu sisi mengakui itu benar, di sisi lain menolak untuk menjadikannya contoh. Kenapa? Jawabannya sederhana, tapi tidak diucapkan. Karena itu tidak nyaman. Dan ketika sesuatu tidak nyaman, maka muncullah alasan konteks. Padahal kalau alasan ini dipakai secara konsisten, maka banyak ajaran lain juga bisa ditolak dengan alasan yang sama. Misalnya, itu kan zaman dulu, itu kan kondisi tertentu. Kalau logika ini diterima, maka batasnya jadi kabur. Mana yang harus diikuti, mana yang bisa ditinggalkan. Semuanya jadi tergantung selera. Dan ini berbahaya. Karena agama yang seharusnya punya standar, akhirnya berubah jadi pilihan subjektif. Lebih jauh lagi, ketika didesak, muncul pembelaan lain. Itu bukan untuk muslim, itu untuk orang lain. Nah, ini justru membuka masalah baru. Kalau benar begitu, berarti Nabi membedakan perlakuan berdasarkan kelompok. Kalau untuk kelompok tertentu disuruh minum kencing, dan untuk yang lain tidak, apa itu tidak menunjukkan standar ganda? Dan ketika pertanyaan ini muncul, jawaban mulai berputar-putar. Karena apa? Karena inti masalahnya bukan di teks, tapi di keberanian untuk menerima konsekuensi dari teks itu sendiri. Kemudian, Edis menutup dengan satu tekanan yang sangat kuat. Jika memang itu benar dan berasal dari Nabi, maka tantangannya sederhana. Tunjukkan satu saja Nabi lain yang melakukan hal serupa. Dan sampai titik itu, tidak ada jawaban yang jelas. Yang ada hanyalah pengalihan, perbandingan yang tidak setara, dan upaya keluar dari tekanan. Jadi, inti dari perdebatan ini bukan sekedar soal kencing unta. Ini soal konsistensi. Apakah semua ajaran Nabi dijadikan rujukan atau hanya yang nyaman saja? Apakah konteks digunakan sebagai metode atau sebagai alasan untuk menghindar? Karena kalau standar berubah-ubah, maka kebenaran bukan lagi kebenaran, tapi sekedar pilihan. Pada akhirnya, kebenaran tidak bisa dipilih-pilih. Kalau sesuatu diakui berasal dari Nabi, diakui benar dan dijadikan dasar ajaran, maka konsekuensinya harus diterima secara utuh, bukan setengah-setengah. Karena jika tidak, yang runtuh bukan hanya satu argumen, tapi seluruh fondasi konsistensi itu sendiri.